Selamat siang Pak Rizal. Terima kasih ya Pak Rizal sudah meluangkan waktunya siang ini. Kita akan coaching sebentar ya Pak Rizal. Pak Iya, Rizal Bu Mila. pengen ngomong apa nih siang ini? Sebenarnya saya ini ingin bercerita sedikit saja, Bu Mila, mengenai murid saya di kelas itu ada yang eh, kemampuan membacanya itu sangat rendah, Bu Mila. Saya itu sedikit bingung ini cara mengatasinya. Oke, jadi Pak Rizal pengen ngomong tentang peserta didiknya Pak Rizal yang memiliki keterlambatan dalam membaca ya Pak Rizal. Iya, betul, Bu Mila. Oke Pak Rizal pengen dapat apa nih dari obrolan kita setelah ini? Selesai kita Saya ngobrol nih, pengen dapat apa? Iya, Bu Mila. Saya berharap saya di sini mendapatkan solusi untuk mengatasi murid saya yang eh, bisa dikatakan sudah kemampuan untuk membacanya serta SDM-nya itu cukup rendah begitu. Sehingga di sini setelah pertemuan kali ini atau pembicaraan ini saya mendapat solusi untuk mengatasi dan murid saya bisa membaca dengan lancar serta meningkatkan tingkat kemampuan SDM-nya, Bu Mila, begitu. Oke Pak Rizal, menurut Pak Rizal nih, apa sih yang menyebabkan peserta didiknya Pak Rizal ini mengalami keterlambatan dalam membaca Pak Rizal? Hmm, Mungkin kontrol dari orang tua kali ya, Bu Mila, yang kurang. Serta mungkin juga memang dari kemampuan sumber daya manusia murid itu sendiri yang memang rendah, Bu Mila. Mungkin begitu, Bu Mila. Oke, idealnya menurut Pak Rizal nih, motivasi anak untuk bisa lancar membaca seperti apa Pak Rizal? Eh, Mungkin ya, Bu Mila, saya akan melakukan tambahan pelajaran mungkin ya untuk melatih membaca serta saya juga ingin meminta bantuan dari orang tua tersebut begitu. Mungkin seperti itu agar di rumahnya nanti juga dikontrol, diajari dalam hal membaca ataupun tugas-tugas yang memang menjadi pekerjaannya di rumah seperti itu. Oke, di antara langkah-langkah Pak Rizal tadi nih, Pak Rizal kan akan memberikan pelajaran tambahan ya Pak Rizal untuk Iya, peserta didiknya Pak Rizal supaya iya, bisa lancar membaca nih. iya, Selain itu juga Pak Rizal juga tadi ada niatan untuk berkunjung ke rumah peserta didik Pak Rizal tadi kan yang tidak iya lancar betul, Bu. membaca. Iya betul, Nah, iya betul. nah kira-kira nih dari kedua langkah tersebut Pak Rizal butuh bantuan orang lain nggak sih untuk merealisasikan langkah-langkah tersebut? Sepertinya saya butuh, Bu. Saya akan meminta bantuan kepada eh, guru yang sebelumnya mengajar anak tersebut. Artinya guru itu kebetulan guru itu juga eh, dekat dengan rumah anak yang bermasalah tersebut, Bu Mila. Eh, saya akan menanyakan latar belakang dari anak tersebut dan saya juga akan menanyakan cara yang digunakan guru tersebut sebelumnya dalam mengatasi eh, anak tersebut dalam pembelajaran. Begitu. Oke, dari kedua langkah tersebut nih Pak Rizal, menurut Pak Rizal, mana nih yang paling memungkinkan Pak Rizal lakukan? Apa keduanya atau Pak Rizal akan melakukan keduanya atau melakukan salah satu terlebih dahulu? Mana nih yang Ya, akan Pak Rizal lakukan yang paling memungkinkan? pertama, saya akan mencoba untuk seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin saya akan melakukan tambahan pelajaran dulu ya, Bu ya.
tambahan pelajaran dulu waktu di sekolah. Setelah itu mungkin kalau untuk lebih memperdalam lagi atau untuk membantu anak tersebut semakin cepat kemampuan membacanya, mungkin saya akan mendatangi orang tuanya ke rumahnya untuk minta bantuan supaya juga diajari di rumahnya. Begitu, Bu, langkah-langkah yang akan saya lakukan. Oke, di titik ini apa yang Pak Rizal dapat nih dari percakapan yang sudah kita lakukan nih Pak Rizal dari tadi? Alhamdulillah, Bu, dengan percakapan yang dilakukan dari tadi, saya mendapat sedikit gambaran ini, Bu, terkait cara atau solusi untuk mengatasi murid saya yang bisa dikatakan rendah SDM dan kemampuan membacanya, begitu, Bu. Kapan nih kira-kira Pak Rizal bisa lakuin 2 langkah-langkah ini Pak Rizal? Mungkin 2 sampai 3 hari lagi ya, Bu. Kira-kira seperti itu. Karena saya juga ingin mempersiapkan diri dulu cara langkah-langkahnya, serta saya juga mau berkoordinasi dulu dengan orang guru yang saya sebutkan tadi, Bu. Tentang menanyai latar belakangnya, tentang tentang cara yang dilakukan guru tersebut sebelumnya, begitu. Setelah itu mungkin saya langsung praktek 2 atau 3 hari lagi, begitu, Bu. Oke Pak Rizal, minggu depan kita ketemu lagi ya Pak Rizal. Semoga lancar langkah-langkah yang akan Pak Rizal lakukan ketika minggu depan kita bertemu kembali. Saya harap Pak Rizal sudah merealisasikan 2 langkah-langkah yang ingin Pak Rizal lakukan tadi. Siap, Semoga Bu. lancar ya Pak Rizal. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu, untuk pertemuan atau pembicaraan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Rizal. Ya, waalaikumsalam, Bu Mila. Ada apa ini? Tumben menghubungi saya. Sebelumnya Pak Rizal ada waktu kosong nggak nih Pak Rizal? Alhamdulillah, untuk saat ini kebetulan ada waktu kosong, Bu Mila. Ini Pak Rizal, saya pingin ngobrol nih tentang keadaan kelas saya nih Pak Rizal. Iya, ada apa, Bu Mila? Kok saya sangat tertarik dengan ceritanya Bu Mila ini. Memangnya tujuan dari Bu Mila ngobrol pada hari ini apa ya? Begini Pak Rizal, saya merasa peserta didik saya di dalam kelas Pak Rizal sepertinya tingkat motivasinya itu makin hari makin rendah nih Pak Rizal. Jadi mereka tidak semangat nih sepertinya Pak Rizal untuk mengikuti pembelajaran yang saya lakukan nih. Oh, begitu ya Bu Mila. Iya, dari eh, apa yang diceritakan Bu Mila, yang saya tangkap adalah siswa yang dialami Bu Mila adalah siswa yang mengalami motivasi belajar yang rendah. Kira-kira menurut Bu Mila, apa yang menyebabkan motivasi belajar siswa itu rendah, Bu Mila? Sebelumnya kan Pak Rizal, saya mengajar di kelas 4. Pak Rizal tahu sendiri kan, murid saya ini hanya 3 orang nih Pak Rizal. Dan kebetulan semuanya itu perempuan. Nah, karena saya diberi tugas tambahan sebagai operator sekolah nih Pak Rizal, jadi pada waktu ajaran tahun baru kemarin, saya diminta untuk menjadi wali kelas 5 mengikuti 3 peserta didik saya nih yang naik ke kelas 5. Nah, saya merasa
motivasi belajar peserta didik saya dari kelas 4 sampai menuju kelas 5 nih mengalami penurunan nih Pak Rizal. Yang awalnya semangat dalam mengikuti pembelajaran, sekarang kok saya rasa kurang semangat nih motivasinya dalam mengikuti pembelajaran. Apalagi dalam mengerjakan tugas juga Pak Rizal, anak-anak nih kayaknya mengentengkan nih waktu saya beri tugas. Apalagi tugas PR. Kadang-kadang anak-anak tidak mengerjakan PR Pak Rizal. Kadang saya minta membawa tugas praktek, misalkan membawa alat-alat, bahan-bahan, ada yang ketinggalan. Ini nih Pak Rizal, jadi itu saya merasa kok motivasi anak-anak dalam pembelajaran nih kok berkurang, seperti itu Pak Rizal. Iya, dari hasil cerita Bu Mila tadi, motivasi yang eh, motivasi rendah yang dialami oleh siswa itu juga berakibat kecewa pada anak-anak. Sepertinya begitu. Sebelum kita lanjut, Bu Mila, kira-kira kalau di rating nih dari angka 1 sampai 10, keinginan Bu Mila ada di angka berapa ini? Atau posisi murid Bu Mila yang tadi disebutkan ada di angka berapa nih sekarang? Kalau saya identifikasi dalam kegiatan sehari-hari nih ya Pak Rizal, sepertinya tingkat motivasi belajar peserta didik yang saya miliki nih hanya ada di posisi 5 Pak Rizal. Jadi di tengah-tengah nih Pak Rizal. Mereka semangat, kadang malas ya juga malas Pak Rizal. Jadi motivasi belajar mereka tuh seakan-akan ada di tengah-tengah nih Pak Rizal. Oh, iya, begitu ya. Iya, Bu Mila. Memang untuk mencapai nilai 10 itu rasanya tidak mungkin ya. Eh, tapi harapan dari Bu Mila untuk setelah ini, harapannya Bu Mila, murid dari Bu Mila tadi yang motivasinya belajar, motivasi belajarnya yang rendah itu, kepengennya Bu Mila ada di angka berapa? Kalau inginnya saya sih Pak Rizal, saya ingin memaksimalkan motivasi belajar siswa ya Pak Rizal. Tapi Ya. rasanya itu sangat tidak memungkinkan ya Pak Rizal. Karena saya merasa anak-anak mengalami penurunan motivasi ini kan karena sering saya tinggal nih. Saya tinggal rapat, jadi anak-anak ketika sudah saya ini minta untuk membawa alat-alat nih untuk melakukan praktikum. Namun keesokan harinya saya diminta untuk mendatangi rapat operator. Akhirnya pelaksanaan praktikumnya itu gagal. Nah, gagalnya di sini kan karena saya tidak bisa berada di dalam kelas kan Pak Rizal. Karena saya harus mendatangi rapat. Jadi kegagalan ini karena sepihak dan itu pun saya yang menyebabkan kegagalan ini. Saya rasa untuk mencapai angka 10 di motivasi peserta didik saya itu sepertinya sangat tidak memungkinkan, tapi saya menginginkan ada di nilai 9 nih, Pak Rizal, supaya peserta didik saya ini memiliki motivasi yang meningkat untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Oh, begitu ya Bu Mila. Iya. Sepertinya dari hasil percakapan cerita sedikit dari Bu Mila tadi yang saya tangkap adalah eh, motivasi belajar yang rendah dari murid-murid Bu Mila tadi. eh, ini juga berakibat kecewa karena adanya kurangnya perhatian sepertinya ya Bu Mila dari Bu Mila Iya Pak Rizal, ya dari karena ceritanya. tugas saya sebagai operator sekolah yang sering diminta untuk menghadiri rapat yang tidak bisa diwakilkan nih Pak Rizal. Jadi saya sering meninggalkan peserta didik saya nih, yang 3 orang tadi ini sering saya tinggal rapat Pak Rizal, atau melakukan ini tugas-tugas tambahan saya sebagai operator sekolah itu Pak Rizal. Iya. Terus kira-kira rencana apa yang direncanakan Bu Mila agar murid-murid tersebut tidak kecewa serta motivasi belajarnya menjadi tinggi dan juga mendapat perhatian yang cukup dari Bu Mila sendiri? Rencana saya sih Pak Rizal untuk mengatasi
ini semua saya berencana untuk meminta ini teman saya menggantikan saya nih Pak Rizal. Jadi ketika saya datang rapat, misalkan Pak Rizal, saya ingin mereka, peserta didik saya yang 3 itu, tidak merasa sendirian di dalam kelas. Sejauh ini kan saya ketika mau pergi rapat nih Pak Rizal, saya beri tugas mereka, lalu saya tinggal. Karena saya merasa murid saya sedikit, tidak akan ramai ini di kelas. Jadi mereka bisa mandiri nih ngerjakan tugas, seperti itu. Tapi ternyata mungkin karena sering saya tinggal ya Pak Rizal, jadi mereka kok Bu Mila gini ya, nggak merhatiin kita nih ngerjakan tugas. Mungkin anggapan murid-murid saya tuh seperti itu Pak Rizal. Jadi saya ingin mereka itu ketika saya tinggal, ada yang menemani mereka untuk memfasilitasi mereka nih mengerjakan tugas sehingga mereka tidak merasa sendirian di dalam kelas. Dan juga saya ingin menciptakan pembelajaran yang interaktif nih Pak Rizal, meskipun saya tidak bisa mendampingi mereka, saya akan bikin video pembelajaran. Jadi guru yang mendampingi mereka bisa memutarkan video-video yang sudah saya siapkan nih Pak Rizal. Rencana saya seperti itu sih Pak Rizal. Wah, cukup baik itu Bu Mila. Sekarang jelas ya, Bu Mila butuh bantuan dari guru lain untuk menerapkan itu semua. Terus bagaimana sih cara Bu Mila berkoordinasi dengan guru tersebut? Kebetulan kan di sekolah kita kan sudah ada jadwal piket ya Pak Rizal. Nah, mungkin nanti saya akan berkoordinasi nih kepada guru-guru piket yang bertugas pada waktu saya harus menghadiri rapat operator nih. Saya akan meminta bantuan kepada guru piket tersebut untuk mendampingi peserta didik saya nih di kelas 5 dalam mengerjakan tugas atau melaksanakan pembelajaran ataupun melaksanakan praktikum yang sudah saya rencanakan terlebih dahulu supaya tidak gagal nih Pak Rizal. Selama ini kan biasanya saya berencana untuk melakukan praktikum nih. Anak-anak sudah membawa alat-alat, mereka sudah sangat antusias nih untuk melakukan praktikum. Namun keesokan harinya ketika saya diminta datang rapat dadakan, lalu saya menggagalkan sepihak. Nah, saya berencana nih, walaupun saya sudah datang rapat, praktikum itu akan tetap terrealisasikan dengan bantuan rekan guru piket tersebut, Pak Rizal. Wah, ya, bagus sekali Bu Mila. Terus apa nih yang didapat Bu Mila dari percakapan pada hari ini? Alhamdulillah setelah saya ngomong-ngomong sama Pak Rizal nih, akhirnya saya mendapat solusi nih Pak Rizal. Yang awalnya tadi saya bingung gimana cara membangun motivasi peserta didik saya sehingga mereka tidak antusias dalam melakukan pembelajaran. Setelah ngobrol sama Pak Rizal, jadinya saya dapat solusi nih Pak Rizal, gimana membangun motivasi peserta didik saya tadi supaya meningkat nih Pak Rizal. Kira-kira kapan ini akan dilaksanakan oleh Bu Mila? Secepatnya Pak Rizal, saya akan membuat rencananya yang akan saya susun secara sistematis nih Pak Rizal. Karena kan tentunya setiap hari kita membuat langkah-langkah pembelajaran ya Pak Rizal. Selain langkah-langkah pembelajaran yang telah tersusun di modul ajar itu Pak Rizal, saya akan juga menyiapkan skenario tambahan nih Pak Rizal. Jadi skenario tambahan itu saya buat antisipasi kepada guru piket nanti yang akan menggantikan saya Pak Rizal. Kemungkinan nih Pak Rizal, saya membutuhkan waktu semingguan ini nih Pak Rizal untuk menyusun itu semua Pak Rizal. Wah, keren banget ini Bu Mila. Selamat ya, sudah mendapat sedikit gambaran atau solusi mengenai untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi Bu Mila tadi. Selamat Bu Mila. Jangan lupa ya, kalau memang butuh support, hubungi saya. Ya, terima kasih ya Pak Rizal. Pak Rizal sudah meluangkan waktu untuk saya ajak ngobrol nih Pak Rizal. Sehingga saya menemukan solusi yang tepat nih Pak Rizal untuk meningkatkan motivasi peserta didik yang saya miliki di kelas saya Pak Rizal. Iya, saya juga terima kasih Bu Mila sudah berkenan mengajak saya untuk mengobrol seputar ini, karena di sini saya juga dapat pengalaman baru untuk
mungkin kedepannya ada guru lain yang membutuhkan saya seperti itu. Baik Pak Rizal, terima kasih ya Pak Rizal. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.